Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha lafuwwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim summa yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa zalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina zalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin azabun alim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim faqad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin azabun muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli shay'in shahid. Lam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in alim. Alam tara ilal ladzina nanuhu 'anil najwa summa yauduna lima nu'an wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi la wa yaqulu nabima nafi anfusihim laula yu'azzibuna Allah huwa lima naqul hasbuhum jahannam yaslawnaha fabi'sal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوبة وصلاة يا رب العالمين. Semangat semua, buat semangat, buat semangat. Ya, masing-masing harus semangat dalam menuntut ilmu. Baik, usul kata menjelaskan manfaat dari berteman dengan orang yang baik atau yang soleh. Manfaat teman yang baik. Judul apa? Manfaat teman yang baik. Sebelum masuk ke temanya, usul kata menjelaskan ya teman yang baik itu seperti apa. Ada yang tahu teman yang baik seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, baik. Jadi teman yang baik ini sudah diberikan perumpamaan oleh Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau mendapatkan baunya, ya, bau harumnya. Ya, adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya. Jadi perumpamaan ini disebutkan oleh Rasulullah, ya, teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman baiknya. Ya, jadi setiap orang ini akan mencocoki atau mengikuti teman baiknya. Ya, kalau dia berbuat baik, maka kita akan mengikuti dia berbuat baik. Dan kebalikannya, bila kita berteman dengan teman yang buruk, maka kita akan terpengaruh dengan keburukannya, dan mungkin kita akan mengikuti keburukannya. Contoh misalnya pada saat di rumah, ya, hari Minggu kumpul bersama teman-temannya. Kemudian seperti biasa yang kalian lakukan adalah main HP, ya enggak? Main HP, mabar bersama teman-temannya. Kemudian datanglah waktu sholat zuhur. Nah, datang waktu sholat zuhur. Kalau teman yang baik biasanya seperti apa? Mengajak untuk sholat. Sudah waktu sholat, ayo kita pergi sholat. Tapi kalau teman yang buruk, kamu dikit lagi bisa kali ini satu game. Ya, itu contoh teman yang baik dengan teman yang buruk. Kita ambil dari situ. Ya, jadi kalian, ya, jadikanlah diri kalian itu menjadi teman yang baik untuk teman kalian. Jadilah pengaruh yang baik untuk teman kalian. Ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabatlah dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelit. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman dekatnya. Ya, jadi kita, ya, carilah kita teman-teman yang baik, yang bisa menjadi contoh untuk diri kita, ya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib, ya, teman itu akan menarik, ya, atau membawa kalian, ya, ke jalan yang teman kalian pilih. Ya, jadi jelas ya. Jadi teman itu menjadi pengaruh yang besar untuk temannya. Contoh di belakang tuh ada yang ngobrol tuh. Nah, di belakang ada yang ngobrol tuh. Nah, kalau teman yang baik dinasehati apa enggak? Dinasehati. Oh, ada yang ngobrol, jangan perhatikan itu, ada yang lagi ngobrol. Ya, ada yang lagi ngomong tuh, ada yang memberikan nasihat. Ini malah ikutan ngobrol. Temennya baik apa enggak?
Temannya baik apa enggak kalau kayak gitu? Tidak. Ya, maka kita juga harus mendoakan teman kita, ya, agar menjadi teman yang baik. Ya, ya. Kita masuk ke temanya. Temanya tadi apa? Temanya tadi apa? Ya, manfaat bersama dengan orang yang baik. Ya, manfaat bersama dengan orang baik. Yang pertama apa dia tahu? Yang pertama apa? Enggak tahu ya. Yang pertama adalah dia akan mengingatkan kita, catat. Dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Juga saat juga saat terjatuh dalam kesalahan. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Ya apa? Ya, dia akan selalu mengingatkan untuk beramal soleh. Juga dan terjatuh, ya, jika saat terjatuh dalam keadaan kesalahan. Ya, di sini ada contohnya, ada kisah, ya, Rasulullah SAW pernah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Ketika itu Salman, ya, dia berkunjung atau ziarah ke rumah Abu Darda. Kemudian beliau melihat istri Abu Darda, ya, dia memakai pakaian yang lusuh, tidak terawat. Ya, kemudian Salman bertanya, ya, kenapa pakaian seperti itu? Maka Abu Darda mengatakan bahwasannya Abu Darda sudah tidak tertarik dengan perkara dunia. Ya, tidak tertarik dengan perkara dunia. Kemudian Abu Darda pun datang. Kemudian dia menjadikan makanan untuk Salman. Ya, ketika itu Abu Darda sedang berpuasa. Ya, kemudian Abu Darda bilang ke Salman, silakan dimakan, saya sedang berpuasa. Kemudian Salman mengatakan, saya tidak akan makan kecuali kamu makan. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya dan memakan makanannya bersama Salman. Ya. Kemudian waktu malam pun tiba. Abu Darda bangun untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian Salman melihatnya dan menyuruh Abu Darda untuk tidur. Akhirnya tidur. Bangun lagi Abu Darda. Kemudian disuruh Salman tidur. Bangun lagi, suruh tidur lagi. Kemudian mereka bangun untuk sholat subuh. Ya. Semua di sini, ya, dijelaskan.
Ya, Abu Darda menjelaskan ya kepada Abu Darda, inna rabbaka 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqahu. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Ya, jadi Salman ini menasehati kepada Abu Darda bahwa dirinya itu ada hak, keluarganya juga ada hak. Jadi keluarganya seperti tadi Ummu Darda yang pakaiannya lusuh, ya kurang terawat, itu harusnya tetap harus dirawat karena itu hak untuk istrinya. Kemudian juga sama seperti dirinya Abu Darda, dia perlu yang namanya tidur di malam hari. Makanya sama menyuruhnya untuk tidur sebagai pelajaran bagi dirinya bahwasanya dirinya juga butuh tidur. Ya. Kemudian manfaat yang kedua. Dia akan mendoakan kita. Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Ya, teman yang baik, insya Allah dia akan selalu mendoakan kita untuk kebaikan. Ya, bukan hanya nasihat saja, mengingatkan saja, tapi dia juga mendoakan kebaikan untuk saudaranya, saudara muslim, teman dekatnya. Ya, sesama muslim ini saudara. Ya, mereka mendoakan temannya sesama muslim, mendoakan doa yang baik. Apabila temannya jatuh dalam kesesatan, dia mendoakannya agar tidak kembali jatuh ke dalam kesesatan dan kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada temannya yang sulit diatur, ya, dia mendoakan temannya agar bisa diatur, agar bisa tertib. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya, perhatikan nih, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab atau doa yang terkabul. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat. Ya, jadi orang yang mendoakan ini di sampingnya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi." Jadi ketika orang soleh ini mendoakan temannya atau saudara muslim, maka dia akan mendapatkan doa yang sama untuk dirinya. Ya, mendapatkan doa yang sama untuk dirinya. Yang mengaminkan siapa? Malaikat. Ya. Siapa yang bisa menahan doanya malaikat? Enggak ada. Dia adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga, yang terakhir ya. Manfaat yang ketiga, teman dekat yang baik, teman dekat yang baik akan dibangkitkan
bersama kita pada hari kiamat. Teman dekat yang baik akan dibangkitkan. Teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Bersama kita pada hari kiamat. Ya, pasti kalian ingin ya, teman-teman dekat kalian, teman baik kalian, ya teman-teman yang kalian cintai, keluarga kalian semuanya itu berkumpul pada hari kiamat. Ya, tidak berpecah belah. Ya, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk teman-teman kita. Ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, termasuk apabila kalian sayang kepada teman kalian, ya, kalian akan membawa mereka ke jalan yang baik dan ingin berkumpul selalu dengan teman kalian. Ya, tadi coba yang pertama, Ahwat. Tadi yang pertama bermanfaatnya. Yang pertama, ya tadi apa? Ada yang bisa nyebutin satu? Maju. Ada yang maju? Ayo maju. Yang pertama apa? Ya, dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh. Yang kedua apa? Yang kedua? Ayo Zaid. Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Ya, dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Yang ketiga, ada yang mau? Ayo, Alin. Ini Ustaz aku malu. Ayo. Teman Ustaz. Ya udah, teman. Ustaz pegang. Ya udah, oke. Teman baik akan dibangkitkan pada saat hari kiamat. Iya, teman. Tadi dikasih hadiah. Duduk dulu nanti. Teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Ya, itu jadi 3 manfaat teman yang baik. Ya, kita jadikan teman-teman kita teman yang baik. Ya, kita bawa contoh yang baik untuk teman kita agar teman kita ikut berkumpul pada hari kiamat bersama kita. Ya, sama-sama berkumpul. Ya, baik, mungkin itu aja dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.